Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adnan Yasir dari Ilmu Ekonomi 2019. Di sini saya mengikuti lomba SND yang ke-12 yaitu poster infografis. Di sini infografis saya mengambil subtema Food Waste Reduction One Step to End World Hunger. Judul yang saya angkat adalah Sesuap makan amat berharga. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena setiap sesuap makan yang kita ambil dan kita makan itu sangat berharga bagi mereka yang kelaparan. Bayangkan jika satu butir nasi kita buang, jika semua orang melakukan itu, maka sangat masif pengaruhnya terhadap uh, konsumsi konsumsi makanan yang terbuang. Selanjutnya, saya menjelaskan apa itu food waste. Food waste atau sampah makanan adalah makanan yang sudah layak dikonsumsi oleh konsumen, namun terbuang pada tahap eceran atau konsumsi akhir. Menurut Food and Agriculture Organization of United Nations, 30% dari total produksi makanan di dunia terbuang setiap tahunnya. 30% itu setara dengan 1/3 dari total produksi makanan di dunia dan setara dengan 1,6 miliar ton makanan terbuang setiap tahun. Lalu kerugian ekonomi yang harus ditanggung terhadap food waste sebesar itu adalah 2,6 triliun US dollar. Lalu penyebab terjadinya food waste itu bermacam-macam, tapi yang menjadi utamanya ada 3, yaitu perilaku masyarakat, kelebihan produksi, dan tingginya kualitas permintaan suatu barang. Perilaku masyarakat, seperti yang kita tahu, banyak masyarakat yang membeli pangan melebihi dari yang dibutuhkan, dan mereka menyimpan pangan dalam jumlah yang besar seperti di kulkas atau penyimpanan lainnya, sehingga makanan yang dibeli atau disimpan itu tidak habis, sehingga akhirnya terbuang atau makanan itu sudah kadaluarsa dan akhirnya berakhir di tempat pembuangan di tempat sampah. Selanjutnya ada kelebihan produksi. Pangan yang tidak tahan lama seperti sayur-sayuran menyebabkan kehilangan pangan pada tingkat pengecer. Kelebihan produksi di sini berada pada seperti di pasar yang terlalu banyak produksinya, tapi permintaan dari suatu barang itu tidak menutupi. Selanjutnya, tingginya standar mutu. Di sini standar mutu, tingginya kualitas permintaan atau standar mutu itu adalah tingginya tingkat kualitas pangan yang diminta oleh konsumen, menyebabkan banyak pangan tidak laku sehingga membusuk dan terbuang begitu saja. Seperti contoh di pasar-pasar ada seperti cabai atau sayur-sayuran lainnya yang kualitasnya itu tidak diinginkan oleh para konsumen atau pembeli, tetapi makanan itu masih layak untuk dimakan, sehingga makanan tersebut tidak laku sehingga terbuang begitu saja. Sementara itu, 800 juta lebih orang di dunia mengalami kelaparan. Bayangkan, makanan yang masih layak harus dibuang, sementara lebih dari 800 juta orang tersebut mengalami kelaparan. Dari data, terdapat 821 juta orang yang mengalami kelaparan, atau bisa disebut 1 dari 9 orang mengalami kelaparan. Penyumbang kelaparan terbesar di dunia itu ada di benua Asia dan benua Afrika. Di benua Asia ada sekitar 513,9 juta jiwa yang mengalami kelaparan. Sedangkan di Afrika terdapat 256,1 juta jiwa yang mengalami kelaparan. Kelaparan di Asia dan Afrika disebabkan karena adanya konflik atau perlambatan ekonomi atau juga karena faktor iklim. Selanjutnya, FAO atau Food and Agriculture Organization disebutkan bahwa 25% dari total food waste cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk 870 juta orang yang mengalami kelaparan di seluruh dunia. Selain itu, di poin kedua, Sustainable Development Goals, itu terdapat tujuan yaitu Zero Hunger untuk 2030. Selanjutnya, apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi
kelaparan dunia dengan mengurangi food waste. Solusinya ada bermacam-macam, tapi saya sebut ada 3 poin penting di sini. Yang pertama adalah kampanye dan sosialisasi kesadaran akan food waste. Sudah banyak yang mengkampanye dan mensosialisasi kepada masyarakat, terutama yang lalai dalam manajemen pemasokan konsumen. Selanjutnya, lebih menghargai makanan. Jika kita lebih menghargai makanan, maka setiap butir nasi akan tetap kita makan. Selanjutnya ada donasikan surplus makanan ke orang yang lebih membutuhkan. Di Indonesia sudah ada organisasi yang bergerak dalam bidang tersebut, yaitu Garda Pangan yang berpusat di Surabaya. Garda Pangan tersebut bekerja sama dengan restoran-restoran dan sudah melewati uji kelayakan untuk dibagikan kepada masyarakat yang mengalami kelaparan atau lebih membutuhkan. Itu saja presentasi dari saya mengenai infografis yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.